Dari jantung kota Tanjung Pinang, di kampus Universitas Maritim Raja Ali Haji, momentum penting debat visi dan seminar kewirausahaan HIPMI Kepulauan Riau. Sebuah inisiatif kolaboratif antara dunia pendidikan dan pelaku usaha muda demi mendorong lahirnya wirausahaan baru dan generasi kampus. Kegiatan strategis ini menghadirkan berbagai tokoh penting daerah, di antaranya Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura, Wakil Wali Kota Tanjung Pinang Raja Ariza, Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Profesor Dr. Agung Damar Syakti, serta Ketua Umum BPD HIPMI Kepri Sari Dwi Mulyawati. Lebih dari 300 mahasiswa turut serta dan menunjukkan antusiasme luar biasa sepanjang acara berlangsung. Acara ini juga menghadirkan narasumber utama, anggota Komisi 3 DPR RI sekaligus Ketua Umum BPD HIPMI Sulawesi Selatan, Andi Amar Makruf Sulaiman. Dalam paparannya, beliau membagikan kisah perjuangan di dunia usaha dan menyampaikan pesan penting bahwa generasi muda hari ini memiliki peran sentral dalam membangun perekonomian bangsa di masa depan. Rektor Umrah Profesor Agung Damar Sakti dalam sambutannya mengungkapkan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Umrah sebagai tuan rumah kegiatan ini. Ia menyebut penandatanganan MOU antara Umrah dan HIPMI Kepri sebagai wujud sinergi nyata. Profesor Agung juga menegaskan pentingnya menciptakan ekosistem kewirausahaan di lingkungan kampus melalui berbagai program nyata, inkubator bisnis, magang, kolaborasi dengan dosen praktisi, hingga pelatihan berbasis potensi lokal. Ketua Umum BPD HIPMI Kepri Sari Dwi Mulyawati dalam pernyataannya menegaskan bahwa HIPMI siap menjadi mitra sekaligus mahasiswa untuk menumbuhkan semangat wirausaha sejak dini. Dia menekankan bahwa pelaksanaan debat calon ketua umumnya digelar di kampus bukan sekedar agenda internal organisasi, melainkan strategi menyebarluaskan semangat wirausaha kepada generasi akademik secara langsung. Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura menyampaikan apresiasi atas sinergi antara Umrah dan HIPMI Kepri. Menurutnya kolaborasi semacam ini sangat strategis dalam memperkuat sektor UMKM dan menjadi solusi konkret untuk pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain seminar, kegiatan ini juga dirangkai dengan debat visi calon ketua umum BPD HIPMI Kepri. Suasana debat berlangsung dinamis dan penuh gagasan, menjadi ruang bagi mahasiswa untuk melihat langsung bagaimana kepemimpinan dan arah organisasi HIPMI Kepri akan dibentuk ke depan. Para peserta tidak hanya memperoleh ilmu dan inspirasi, tetapi juga mendapat manfaat langsung, 60 beasiswa, 20 voucher e-money, uang tunai, dan berbagai peluang magang. Kegiatan ini bukan sekedar forum diskusi, tetapi juga menjadi ruang penguatan hubungan antara dunia pendidikan dan dunia usaha. Sebuah langkah awal menuju generasi muda yang berdaya saing, inovatif, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Tim Liputan Batam TV melaporkan dari Tanjung Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi STMAK. Kemudian juga mohon izin kami juga menyampaikan hormat Ketua DPRD Provinsi Kepri maupun Kota Tanjung Pinang atau yang mewakili. Yang kami hormati yaitu Kepala BP Kota Tanjung Pinang dan Kepala BP Kabupaten Blitar atau yang mewakili. Yang kami hormati para pimpinan OPD Provinsi Kepri maupun Kabupaten dan juga kota yang hadir hari ini. Terima kasih banyak. Selanjutnya mohon izin juga kami menyampaikan penuh rasa bangga para senior HIPMI yang hadir hari ini. Selamat pagi. Dan juga tentunya hari ini kami bangga karena juga para ketua BPC
Bagi teman-teman yang muslim, doa akan saya pimpin, dan bagi teman-teman yang muslim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Ghafur, ampunlah dosa dan kesalahan kami, dosa orang tua kami, dosa para ibu guru kami, dan dosa para petinggi kami. Engkau yang maha pemurah lagi maha pengeri, maka kabulkanlah doa kami. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana minal muslimina mujahidina fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Acara debat HIPMI Kepri ini adalah acara mandatori yang ada di dalam ADART kami untuk diselenggarakan, dan itu wajib di kampus, supaya tujuannya memberikan virus-virus entrepreneur kepada adik-adik mahasiswa, bagaimana kita bisa mengajak para mahasiswa untuk berpikir bagaimana adik-adik lulus nanti berpikirnya tidak mencari lapangan pekerjaan, tapi membuka lapangan pekerjaan. Dan itulah tujuan kita menyelenggarakan acara pada hari ini. Dan yang paling penting, kenapa acara itu di Tanjung Pinang, saya sampaikan ke Pak Wagub, karena saya selalu ingat pesan dari Pak Wagub ketika berbicara. Pernah saya melihat beliau dalam satu acara, beliau sampaikan bahwa kita hari ini sebagai masyarakat Kepri, apalagi Batam, wajib mempromosikan ibu kota kita, Tanjung Pinang. Tanjung Pinang hari ini harus mampu bangkit, harus mampu berdiri, harus mampu terlihat secara ekonomi maupun infrastruktur dan hal lainnya untuk bisa menjadi ibu kota yang memang sama-sama harus kita hidupkan, harus kita bangkitkan. Maka hari ini debat HIPMI Kepri, Pak Wagub, yang selama dalam sejarah Musda HIPMI Kepri tidak pernah dilaksanakan selain di Batam, dan hari ini di Batam karena terinspirasi dari keinginan Pak Wagub. Untuk itu Pak Wagub, mudah-mudahan dengan semangat kami bisa, istilahnya orang Melayu bilang, gayung disambut antara HIPMI dan Pak Wagub dan Pak Gub, nantinya bisa sama-sama kolaborasi. Kemudian hal yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan, HIPMI adik-adik tentunya adalah organisasi pengusaha mandiri, seksi, dan kemudian jelas masa depannya. Karena apa? HIPMI adalah organisasi pengusaha yang memang diakui secara nasional, yang sepak terjangnya banyak melahirkan kader-kader. Apakah itu kader-kader di bidang politik, apakah itu kader-kader di bidang pengusaha, maupun kader-kader di bidang lainnya. Untuk itu adik-adik, hari ini merupakan sebuah kehormatan bagi kami untuk bisa menyelenggarakan acara di Umroh, dan juga kami berharap semoga momen hari ini bisa menjadi momen emas buat adik-adik memanfaatkan situasi di mana hari ini adik-adik sudah bersama para pengusaha-pengusaha lokal. Di sini ada contohnya seperti Sekup HIPMI Kepri. Bang Sendi Sinang ini adalah IO yang paling terkenal di kelasnya, udah bukan Kepri Pak, udah nasional. Jadi BUMN semua beliaulah penyelenggaranya. Nah kemudian ada seperti Caketun Yuna, beliau punya pabrik Wiraraja di Kabil, juga bisa adik-adik nanti setelah lulus misalnya mau mengajukan magang, mau mengajukan lamaran apapun, asal jangan mengajukan lamaran untuk melamar mas tunangnya gitu, karena saya nggak tahu itu urusan pribadi. Jadi hal-hal positif akan baik, maka manfaatkan momen seminar ini sangat lebih banyak. Kemudian ingin saya sampaikan juga adik-adikku, Kepri hari ini merupakan provinsi yang sangat strategis secara nasional. Merupakan satu wilayah yang sangat difokuskan oleh pemerintah pusat untuk bisa mengembangkan sumber daya alam yang ada di kita. Di antaranya adalah yang kemarin baru diresmikan oleh Pak Menteri SDM, yaitu sumur minyak Natuna, di mana investasi di bidang oil dan gas mencapai kurang lebih 500 triliun, dan kemudian nantinya ke depan akan ada investasi lagi yang juga akan difokuskan terutama di wilayah Bintan dan Batam. Nah maka dari itu adik-adik adalah generasi muda, generasi yang sangat diharapkan ke depan bisa mengganti posisi-posisi seperti kami yang di depan. Pada hari ini kita akan menandatangani kerjasama antara
antara HIPMI dengan umrah. Nah, berbicara tentang kerjasama, Bapak Ibu sekalian, sekedar informasi bahwa umrah sendiri memiliki visi untuk bisa menjadi pusat kecemerlangan dalam pendidikan tinggi, riset, marin sosiopreneurship dan tamadun maritim di Asia Tenggara 2040. Jadi ada disemakan kata marin sosiopreneurship dan visi kita dikenal dengan visi Satu Gurindam. Satu Gurindam sendiri sebuah akronim yang mudah diingat. Satu adalah sinergitas akselerasi transformasi unggul melalui 8 program strategis, yaitu Gurindam. G-nya adalah Good University Governance, yang punya adalah University Ranking Achievement. Caranya, dan bagaimana cara yang meningkatkan ranking kita dengan melakukan Research Strengthening Capacity, jadi penguatan kapasitas risetnya umrah. I-nya adalah Innovation Ecosystem, N-nya Networking, D-nya Dynamic Career, itu lebih kepada internal, A-nya adalah Academic Excellence, dan M-nya adalah Marine Social Partnership. Jadi memang kita ingin mengembangkan gerakan Marine Social Partnership, di mana ini adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan sumber daya hayati dan non-hayati kelautan dan perikanan sekitar kemaritiman untuk bisa mensejahterakan masyarakat pesisir. Bootcamps, ya kan, sehingga di tahun itu kita bisa bertemu lagi-lagi tadi mengelola gagasan-gagasan yang lebih memiliki ide kreatif berbasis nilai-nilai lokal, ya kan, misalnya pariwisata bahari dan produk-produk perikanan yang bisa dikembangkan, sehingga nanti masyarakat di situ juga mungkin ide gagasan-gagasan tentang bagaimana pemanfaatan teknologi, misalnya untuk nelayan-nelayan supaya mereka bisa langsung akses ke customer dengan menggunakan aplikasi teknologi misalnya. Jadi bagaimana bisa kita kembangkan dalam kita ini. Ya mungkin apalagi yang mungkin bisa dikembangkan, yang tepat mungkin ada terkait dengan mencoba mengembangkan dana usaha maritim muda Indonesia misalnya. Bisa dikembangkan di Kepri, karena kebetulan Kepri karakteristik sangat kepulauan dan kelautan, sehingga ini merupakan kerjasama antara HIPMI, pemerintah daerah dan juga lembaga-lembaga keuangan yang bisa membantu mendorong pertumbuhan daripada pengusaha muda di Provinsi Kepulauan Riau. Dan mungkin yang terakhir bisa dibangun komunitas Marine Social Partnership, ya, mana ini nanti tidak bisa lintas perguruan tinggi, juga bisa lintas provinsi bahkan, kan, mana umrah mungkin bisa jadi center point-nya, tapi pergerakan di level nasional ya tentunya teman-teman HIPMI bisa menjadi motor penggerak supaya komunitas pengusaha muda maritim. Kenapa HIPMI tentu tidak hanya maritim, tapi karena umrah adalah komunitas maritim, maka kita mencoba melimitasi ke aspek-aspek yang terkait dengan kemaritiman. Memang kebetulan ini juga bagian dari visi Satu Gurindam umrah, yaitu Marine Social Partnership. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan harapkan bisa kita akan bersama antara HIPMI dengan umrah. Buat adik-adik, selamat mengikuti kegiatan seminar, dimanfaatkan kesempatan ini untuk bisa memperkaya hasanah pengetahuan kalian. Be aktif supaya menjadi fruitful, bisa bermanfaat buat kalian, dan juga mungkin jika diizinkan nanti ini luar biasa debat visi bisa sama-sama diikuti oleh adik-adik semua supaya kita bisa melihat bagaimana dalam dunia real proses organisasi itu memilih ketua umumnya. Dan buat HIPMI sendiri saya ucapkan selamat melangsungkan rangkaian dan kegiatan Munas Musda ke-7, dan semoga semuanya lancar. Salam maritim! Salam maritim! Pengusaha berjuang! Pengusaha berjuang! Once again, pengusaha berjuang! Politisi plus, pengusaha sukses, muda kaya raya ganteng lagi, ya. Langsung kita sambut inilah Abang dan Nyanya Haris Pratamula, STATC. Pengusaha dengan daerah yang sangat luas sekali, yaitu 96% lautan, 4% daratan. Nah ini di sini 4% yang menjadi dedikasi daripada Provinsi Kepulauan Riau yang harus kita sinergikan. Bagaimana pengelolaan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Kita tahu Tanjung Pinang sudah ada FTZ-nya,
Di sini ada ketua FTZ-nya, friendly zone-nya. Sekarang bagaimana berkolaborasi antara Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjung Pinang bisa menjadi FTZ menyeluruh dengan pertumbuhan ekonomi di atas 8%. Siap menjadi pengusaha? Mau jadi pengusaha muda? Sekarang jadi pengusaha tidak mesti menjadi turunan orang tua kita. Banyak pengusaha anak muda. Kalau dulu kita mengumpulkan dulu, menabung dulu untuk modal usaha. Tetapi sekarang pemerintah, dalam hal ini dengan asta-citanya memberikan keleluasaan untuk masyarakat yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Ada melalui jalur HIPMI, ada yang menjadi jalur Kadin, ada beberapa asosiasi. Itu bisa berkolaborasi, bisa menjadi reseller, bisa menjadi bagian yang menjadi kedua, ada yang tidak bisa menjadi bagian yang ketiga. Karena pertumbuhan ekonomi yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, yang ada di Tanjung Pinang, tadi saya koordinasi dengan Pak Wakil Wali Kota, bagaimana kita bisa menyesuaikan dan pemerataan. Karena visi gubernur dan wakil gubernur, yaitu adalah mensejahterakan masyarakatnya, jangan sampai nanti susah sekolah, jangan susah nanti mendapatkan fasilitas kesehatan. Maka pemerintah provinsi dengan indikator 89 terbaik ketiga untuk indeks pembangunan manusia yang ada di Provinsi Kepulauan nomor 3 se-nasional. Ini menandakan bahwa orang tua kita sangat peduli dengan pendidikan. Orang tua kita sangat peduli dengan kesehatan. Maka dari sini mudah-mudahan dari tahun ke tahun entrepreneur muda, pengusaha muda bergabung dengan HIPMI ataupun bergabung dengan asosiasi-asosiasi lain semakin bertambah. Amin. Siap menjadi pengusaha? Siap? Saya yakin dan percaya di Merah Putih dengan adanya UMKM yang kita bangun, ada sekitar 30.000 di Provinsi Kepulauan Riau. Adanya koperasi dan UKM itu menyatukan bagaimana ekonomi kita biar tidak ada inflasi melalui daripada UMKM. Bantuan-bantuan Provinsi Kepulauan Riau memang 40 juta untuk para UMKM, tetapi ada lagi jalan-jalan lain seperti daripada asosiasi yang saat ini sedang berkembang, ada pinjaman 100 juta rupiah, itu tidak ada anggunannya. Itu bisa nanti berkoordinasi dengan admin dari pemerintah provinsi. Kita akan jalankan ada sekitar 1.000 orang untuk membangun UMKM dan kuliner yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Yang ketiga, mempercepat adopsi digitalisasi dengan bisnis, menghadirkan green entrepreneurship, di mana usaha yang hadir tidak hanya mencari keuntungan, akan tetapi menjaga lingkungan, menjadi peduli untuk lingkungan kita semua. Mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan. Kami berharap HIPMI Kepri menjadi motor utama di dalam pemberdayaan ekonomi pemuda Provinsi Kepulauan Riau, mitra dalam kebijakan strategis wirausahanya. Sebelum ditutup, saya ada satu buah pantun. Tadi lupa nggak ada pantun ya. Pagi cerah burung bernyanyi, terbang tinggi menuju awan. Mari bangkit bersama HIPMI, jadikan pengusaha penuh harapan. Usaha maju karena strategi, ditambah dengan semangat tiada henti. Bersama kita membangun negeri, bersama pengurus HIPMI Kepri. Mungkin saja saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Kepri selalu jaya dan menjadi entrepreneurship yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Terima kasih. Siap bergandengan tangan dengan umrah sampai kapanpun. The end of time selama hayat di kandung badan Pak Rektor. Untuk mohon izin berkenan Ketum Sari terlebih dahulu menandatangani sebagai kita mengajak
Mohon izin silakan. Disaksikan oleh Wakil Gubernur dan didampingi para tamu kehormatan pada hari ini. Dan alhamdulillahnya terima kasih Pak Wagub Media Capri meliput hari ini. Juga kita akan disiarkan tunda oleh Batam TV Inspirasi Capri, diliput oleh radio online 93 Tanjung Pinang dan radio 100,7 Batam FM Jalur Musik Indonesia. Radio saya. Mohon izin Pak Rektor, monggo Abang Direktur. Bang Andi, Staf Kepala BP, atur nuhun, Pak Dewan, atur nuhun. Baik, ini bukan tanda tangan proyek tapi tanda tangan akhiran ya untuk generasi kita. Mohon berkenan saling bertukar diperlihatkan, mohon izin. Pak Rektor luar biasa. Oke, baik, izin Cak Ketum boleh bergabung silakan. Dan selanjutnya mohon izin kita lanjutkan dengan penyerahan cindera mata tanda cinta dari HIPMI. Oke, silakan Ketum untuk mewakili Pak Dewan kita. Oke. Baik, dan selanjutnya kita tidak boleh lupa bahwa kita berbincang di bumi segantang ladang Bunda. Oke, berikutnya untuk BP, karena ini akan menjadi mitra strategis untuk. Baik, mohon izin, mari kita foto bersama. Baik, tetap di sini, Abang Dario. Oke, saya dapat bisikan cinta, ternyata dari. Oh ada lagi, kita banyak belajar bareng Abang dan Profesor, luar biasa. Wah, kita harus baca buku nih. Oke, izin foto bersama Bangda semua. Boleh seperti foto di Disduk Capil. Senyum sedikit tapi mahal. Oke. Kita perkenalkan, nama saya Eko Pramono. Ini riwayat organisasi saya Pak, karena kita pengusaha jadi ya riwayat organisasi aja Pak. Jadi saya pernah di Apindo Provinsi Kepulauan Riau sebagai anggota. Kemudian saya menjadi di AIT Alamadi Entrepreneurship sebagai wakil ketua. Kemudian saya juga menjadi Alamadi Entrepreneurship sebagai ketua se-Sumatera untuk pengusaha, dan kemudian Kadin Kota Batam sebagai komite tetap hubungan industri. Kemudian anggota LPS Tripartit perwakilan dari Kadin Kota Batam, Pipi Peduli sebagai ketua, dan BPD Mengikuti sebagai wakil ketua. Ini pengalaman kerja saya Pak. Saya pertama kali ke Batam itu tahun 2000 dan saya bekerja di PT Satu Sampurada dari tahun 2000 sampai 2007. Jabatan saya teknisi. Kemudian di 2007 sampai 2007 saya bekerja di PT Mestek Indonesia sebagai leader teknisi. Kemudian tahun 2008 sampai dengan 2008 juga 1 tahun di PT Marco Jaya sebagai teknisi juga, dan alhamdulillah pada tahun 2008 kami mendirikan perusahaan yang namanya Innovation, dan alhamdulillah sampai dengan hari ini ya kita sudah berdiri sekitar lebih dari 10 tahun di Innovation, dan jabatan saya dari pertama sampai sekarang alhamdulillah direktur. Kemudian kita ada namanya PT Asikot Internasional, itu kita berdiri tahun 2010. Kemudian salah satu saham kami jual, jadi saya terakhir jabatan saya direktur dan kemudian saya jual sampai holding dan marketing, pengembangan mesin industri, custom, digitalisasi, manufaktur, serta pengembangan perangkat lunak software untuk pemantauan dan pengendalian proses produksi. Kami juga melayani berbagai sektor industri, makanan, minuman elektronik, otomotif, logistik, kemasan, hingga farmasi. Dengan pengalaman dan tim teknis, kami ada sebagai mitra strategis untuk mendukung efisiensi, akurasi, otomasi, dan produksi. Kemudian ini Pak, layanan kami mungkin sekilas saja. Yang itu menjadi coding marketing, mungkin adik-adik ini coding adalah bisnis yang bisa dipakai untuk adik-adik semuanya, baik mahasiswa semuanya sebelum selesai sekolah, karena semua produk itu menggunakan coding dan berbasis bahan kimia. Kemudian ini next saja adalah 5. 2045. Sebentar Waketum, boleh nggak kalau kami diganti-ganti bahasa dengan kita?
Boleh ya? Jadi kalau kita itu ada dua kata, saling dan sama-sama. Setuju? Setuju ya? Kalau kita hubungan begini nih, hubungan cinta kasih harus saling dan sama-sama. Setuju ya? Artinya umrah dan hipmi bersama-sama gitu ya Pak Ketum ya? Ya. Oke, siap. Nah, jadi contoh studi kasus ini yang tadi pertama kita debatkan. Mahasiswa, misalkan ini contoh, mahasiswa jurusan akuntansi magang di perusahaan HIPMI di Batam. Sebentar Pak Ketum, adik-adik ini penting, tadi pengen tahu info pemagangan. Pasti kalau sudah waktunya magang harus cari pemagangan, betul? Ini dagingnya, yuk kita simak. Contoh nih, diberikan contoh sama Pak Ketum, kita coba dengarkan dulu, apa rasanya? Sepertinya dekat Pak Ketum, biar jelas Pak Ketum. Mahasiswa jurusan akuntansi magang di perusahaan HIPMI di Batam setelah 3 bulan menunjukkan kinerja baik, lalu direkrut menjadi staf keuangan tetap. Hasilnya, mahasiswa mendapat pekerjaan sebelum lulus. Kalau mau punya duit tapi sambil belajar, yang sama mau nggak? Yang kita mau nggak? Kelihatan hebat banget ya, orangnya dikit suaranya banyak ya. Boleh kita berdiri tepuk tangan dulu untuk dari semuanya. Selamat datang Ketum Andi Amar Ma'ruf Sulaiman. Beliau adalah anggota DPR RI Komisi 3. Kali ini tadi disampaikan sedikit saja bahwa kita bagaimana memotivasi tentang usaha. Nah, usaha, kita namanya bicara tentang usaha, bicara tentang duit, bicara tentang materi. Di sini yang suka uang ada nggak? Yang mau kaya raya ada nggak? Hebat ini, biasa satu kali tanya belum masih lemas, sekarang udah semangat semua. Tepuk tangan dulu untuk calon-calon konglomerat Indonesia. Ya, amin, calon konglomerat Indonesia semuanya nanti. Adik-adik, saya panggil adik-adik ya. Ya, kalau saya mungkin sama Ketum Sari agak jauh beda. Makanya aku panggil Ketum Sari agak respect karena kami ini junior jauh. Di sini rata-rata umur berapa? 20. Nah, kalau saya masih 26. Saya 26. Nah, kalau dibilang tadi apa segala macam dicerita ya, saya mohon maaf kalau kita cerita tentang merintis, saya tidak bisa terlalu banyak karena saya bukan seorang perintis, saya seorang pewaris. Kira-kira kan orang bilang, kau ini pewaris bukan perintis. Kalau saya bangga menjadi seorang pewaris. Kalau perintis ya, kalau perintis bebannya datang pelan-pelan, dia belajar sambil merasakan bebannya. Tapi kalau pewaris, yang bikin pewaris gak enak, kita siap gak siap bebannya langsung berat. Ya, orang kita belum belajar pegang duit 100 juta, tiba-tiba udah pegang duit miliaran, nah gitu kan. Ini menjadi bebannya. Ya, karena apa? Kadang-kadang orang bilang, enak lah langsung pegang duit miliaran, atau langsung pegang duit berapa puluh miliar. Kalau dipandang sebelah mata memang enak, bisa dibelanjakan, bisa lakukan hal yang lain. Tapi untuk menjaga apa yang kita miliki dan mengembangkannya, itulah beban terberatnya. Ya, teman-teman, kita belajar dengan pola mindset di awal. Ya, kita belajar pola mindset. Bagaimana kita berpikir apa yang kita miliki ini bisa bermanfaat untuk jangka panjang. Mau itu sedikit, mau itu banyak, semua harus bisa bermanfaat. Kalau nggak bisa bermanfaat untuk banyak orang, setidaknya bermanfaat untuk diri kita sendiri. Dalam artian apa? Teman-teman ketika bermindset berpikir mau menjadi seorang pengusaha, ya monggo, berarti harus berpikir bagaimana melipat gandakan apa yang teman-teman miliki. Misalnya punya harta, misalnya punya materi, punya modal sekitar 5 juta, 10 juta. Usaha apa yang bisa melipat gandakan hal ini? Apa usaha yang bisa kira-kira memberikan return yang cukup untuk memberikan kita kepuasan diri terhadap modal 5-10 juta tadi. Hari ini HIPMI milik kita semua. Hari ini HIPMI milik bersama. Jadi tolong jangan ada perpecahan di antara kita. Walaupun adanya perbedaan itu hanya semata ya, maksudnya hanya sementara. Yang mari nanti setelah ini kita merangkul kembali kapal besar yang kita naiki bersama ini kemana arahnya. Dan juga adik-adik entrepreneur juga hari ini baru mau memulai dan mengenal HIPMI. Jadi silakan nanti
dari teman-teman Caketum bisa menyampaikan visi dan misi dengan konkret dan bagaimana arah HIPMI ke depannya. Jadi mungkin itu saja harapan saya selaku Ketua SC, dan juga hari ini adalah Ketua SC beserta jajaran SC adalah milik bersama. Jadi tidak ada milik A, milik B, dan milik C. Ini kalau di HIPMI olah-olah semua nih, Abang Dah. Ya, jadi hari ini tidak ada. Ya, saya menegaskan SC adalah milik bersama. Siapapun yang mau berkomunikasi kepada SC silakan, berhak untuk menanyakan apapun yang dibutuhkan, informasi apapun yang dibutuhkan silakan. Jadi Caketum bisa menginformasikan kepada SC, ini tim saya nanti bakal berkoordinasi, bakal berkomunikasi, silakan. Kepada siapa yang mau ditanyakan, apa yang mau ditanyakan, silakan. Jadi ini adalah milik kita bersama, dan di sini adalah HIPMI melambangkan kebesaran entrepreneur di Kepulauan Riau. Dibalik boleh amplopnya yang ada tulisannya di luar, yes. Baik, terima kasih. Silakan untuk saling berjabat tangan. Terima kasih para panelis yang sudah menggodok soal sedemikian rupa untuk kedua Caketum kita. Terima kasih Abang Da, Dr. Rahmat Kartadi, SCMAK yang sudah langsung menyaksikan, dan kategori soal adalah 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B. Oke, kita saksikan bersama. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk ketiga panelis kita dan Ketua SC yang luar biasa. Terima kasih Ketua SC, Bang Dan, kami persilakan di rumah. Muhammad Salim Muhammad adalah pengusaha muda berbakat asal Kota Batam. Dia memiliki usaha di bidang manufaktur, power plant, energi baru terbarukan, dan kawasan industri. Yunan Hilmi Salim Muhammad memulai karir organisasi di perguruan tinggi dan kemudian bergabung di HIPMI Provinsi Kepulauan Riau. Pada tahun 2017, sebagai Kompartemen Pasar Modal dan Investasi pada masa kepemimpinan Ketum HIPMI Kepri Hussein, dan di saat masa akhir kepemimpinan Ketum Hussein, Yunan diangkat menjadi pergantian antar waktu Wakil Bendahara Umum HIPMI dan HIPMI Kepri. Berlanjut pada kepemimpinan selanjutnya, semoga tayangan tadi dapat menggambarkan secara garis besar apa yang akan saya berikan untuk HIPMI yang kita cintai untuk mendatang. Provinsi Kepulauan Riau memiliki beragam potensi untuk mendorong pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau didorong oleh beberapa kategori, yakni konstruksi dan industri pengolahan yang memberikan andil sangat penting. Kepulauan Riau, tanah yang kaya akan potensi. Di balik geliat ekonominya, terdapat pemimpin-pemimpin muda yang berani bermimpi besar dan membawa perubahan. Dunia pengembangan teknologi untuk bisnis menjadi prioritas untuk mendorong ekonomi daerah semakin maju. Saya, Luis Lloyd, calon Ketua Umum DPD HIPMI Kepri 2025-2028, bersama membangun Kepri, bersama membangun Indonesia. Silakan. Baik, terima kasih panelis. Saya akan jawab. Saya rasa pariwisata di Kepri sudah cukup sangat baik. Dan hari ini apa yang kurang untuk mempromosikannya adalah dimana mempromosikan. Dan sejauh ini saya rasa ketika saya terpilih sebagai Ketua Umum BPD HIPMI Provinsi Kepri nantinya, itu adalah salah satu bentuk yang akan saya targetkan. Karena bicara soal sektor Kepri ini bukan hanya bicara soal sektor industrinya, tapi ada pariwisatanya, ada pertambangannya. Dan maka hari ini itu menjadi tanggung jawab saya ketika memang saya terpilih nanti. Nah, namun perlunya dorongan-dorongan kegiatan yang sifat bisa untuk berkelanjutan dalam pariwisata. Pertama adalah yang sudah pernah kami lakukan di HIPMI, kita melakukan satu kegiatan besar, HIPMI Fest. Itu merupakan satu agenda tahunan selama saya menjabat sebagai Ketua di Batam. Itu agenda tahunan HIPMI Fest yang kita lakukan adalah untuk menjadi wadah untuk UMKM, dan kedua juga untuk mendorong
perlu satu hal sebenarnya kekurangan kita di Kepri, kurangnya wadah tempat UMKM atau tenan. Kita melihat contoh seperti di Bali, ada Krishna Bali, ada The Kraken Bali. Nah, kedepannya HIPMI Kepri perlu berkolaborasi dengan pemerintah untuk membentuk satu tempat lokasi khusus, itu menjadi satu wadah khusus untuk UMKM yang ada di Kepri bahkan di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk pertanyaannya, bagaimana strategi Anda untuk meningkatkan ketahanan dan daya adaptasi pengusaha muda terhadap tantangan global seperti resesi, krisis, peperangan? Baik, mohon izin karena kendala teknis dipersilakan diulangi pertanyaannya, dan mohon izin juga dipastikan mikrofon baik Cakato maupun panelis didekatkan lebih dekat lagi. Pertanyaannya, bagaimana strategi Anda untuk meningkatkan ketahanan dan daya adaptasi pengusaha muda terhadap tantangan global seperti resesi, krisis iklim, peperangan, atau disrupsi teknologi? Cukup jelas? Silakan dijawab, waktu Anda 2 menit dimulai saat berbicara. Silakan. Terima kasih. Kalau ketika kita bicara ketidakpastian global, maka tentu dampak ini bukan hanya bicara Indonesia tapi dunia. Namun dalam penguatan tersebut perlu dorongan-dorongan untuk UMKM agar bisa survive. Maka sebenarnya jawaban sudah lebih ke hampir sampai seperti yang saya sampaikan. Kita perlu mendukung arah kebijakan dan mendorong agar UMKM tersebut bisa survive terhadap market yang ada di lokal. Nah, kedua, HIPMI bekerja sama dengan stakeholder untuk memfasilitasi UMKM. Kenapa? Ketika kita bicara ketidakpastian global, fokus kita adalah kita menguatkan fondasi ekonomi secara domestik di Indonesia. Indonesia punya 38 provinsi. Market kita tidak bicara ekspor. Ketika kita bicara domestic market, itu sangat luar biasa. Nah, maka perlu dorongan fasilitator dari pemerintah untuk memberikan jalan akses kepada UMKM untuk di market kita di 38 provinsi. Mungkin itu pandangan dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Cakato nomor 1 untuk memberikan. Mohon izin, waktu belum berhenti dan Mas Basita cukup. Oke, terima kasih. Kami persilakan, waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Saya rasa apa yang Cakato dulu sampaikan memang itu sudah benar, dan sejauh ini saya rasa memang apa yang memang Cakato 02 sampaikan itu memang hal yang nyata, dan kedepannya pun saya bakalan melakukan hal-hal yang sama. Dalam artian memang sejauh ini ya beberapa kali saya sampaikan bahwasanya HIPMI hari ini jauh harus lebih menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah dari usaha-usahanya dan melihat peluang-peluang yang nyata hari ini. Tidak bicara bahwasanya gimana kedepannya kita menjadi bola yang datang kepada kita, tapi kita menjadi bola. Dalam artian hari ini gimana pun situasi dan kendala apapun itu, kita harus terus-terusan mengkaji apa yang akan terjadi dan apa yang sudah terjadi. Dan saya rasa hal itu yang kedepannya mungkin menjadi suatu solusi bersama, bukan hanya untuk sektor pelaku wirausaha atau pengusaha, tapi untuk sektor pemerintahan terkaitnya juga, pemerintahan daerah. Baik, terima kasih. Selalu beberapa kali tadi menjelaskan bahwasanya inkubasi. Selama kepemimpinan saudara di DPC di Batam, ada program unggulan 7 inkubator, di mana program tersebut diselenggarakan sebanyak 1,5 kali. Setengah kali karena batch kedua dianggap jauh dari target. Apa hasil nyata dari program tersebut? Masih ada waktu cukup? Jelas, Cakato menurut 2 pertanyaannya? Sudah siap menjawab? Baik, waktu menjawab 2 menit
dimulai saat Caketum nomor urut 2 berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Nah, kalau kita bicara inkubasi ini, tentu HIPMI pada saat saya melakukan kegiatan inkubasi, memang pada saat batch kedua itu memang ada penurunan. Tapi penurunannya ada dasar. Dasarnya gimana? HIPMI kita tidak punya uang kas. Kita semua hanya dana dari bantuan teman-teman pengusaha. Maka ketika kita buat proses inkubasi itu kami memberikan biaya kepada UMKM. Itu yang akan menjadi PR. Maka tentu ke depannya inkubasi ini perlu kita kerjasama atau kolaborasi dengan pemerintah agar pemerintah dapat mendorong dan memberikan subsidi kepada UMKM. Maka kita HIPMI Kepri siap untuk menjadi inkubasi, bahkan sampai menjadi pembinaan atau pelatihan untuk UMKM yang ada di Pulau Riau. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Masih 1 menit, mungkin bisa ditambahkan? Cukup. Cukup? Cukup. Baik. Dan tentunya kami juga kembali mengingatkan kepada kedua Caketum, apabila masih ada penambahan, dipersilakan ketika memang waktu masih ada, sehingga menjadi penguatan atas jawabankah, sanggahankah, atau mungkin tanggapan dan respon yang diberikan. Dan selanjutnya, Bang Dario. Ya. Kemudian saya persilahkan kepada Caketum nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari Caketum nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Batch pertama dialog selesai, tapi hanya seremonial semata. Dan informasi yang saya dapat, batch pertama dan batch kedua dianggap gagal karena beberapa poin solusi permasalahan seperti kesulitan scale up, kesulitan akses pasar, kesulitan pendanaan, kesulitan pendapatan kesempatan investasi, dan itu semua tidak teratasi. Saya rasa semoga jikalau nanti Caketum 02 terpilih dan bisa menjalankan program kerja ini, semoga kedepannya program kerja ini jauh lebih nyata dan terasa bagi eksternalnya, bukan hanya internalnya saja. Baik, terima kasih. Cukup? Waktu Anda masih tersisa? Masih banyak waktu yang masih cukup. Baik, berikutnya silakan kepada Caketum nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan, respon atau sanggahan kepada Caketum nomor urut 1. Waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Mohon izin, waktu 2 menit. Waktu 2 menit, silakan. Baik, terima kasih. Nah, mohon izin, mohon maaf, Caketum nomor 1, saya nggak tahu ini datanya dari mana, tapi perlu kita lihat pada saat inkubasi 7 inkubator berjalan, kami mendapat satu apresiasi. Yang meresmikan inkubasi ini adalah Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada saat era zaman Pak Jokowi. Di saat itu beliau juga memang merupakan mantu dari kita di HIPMI. Nah, kalau bicara masalah akses parkir yang tidak buka, mungkin saya nggak tahu Caketum nomor 1 dapat data dari mana. Hari ini UMKM yang sudah diberi apresiasi oleh Menteri Sandiaga Uno itu sudah memiliki 3 cabang usaha. Namanya Hanika Baby Care. Teman-teman boleh lihat di Instagramnya. Nah, hari ini itulah menjadi satu apresiasi HIPMI Batam yang bisa memberikan satu kontribusi untuk UMKM-UMKM yang di daerah. Tapi dalam proses ini lebih baik saya melakukan walaupun tidak sempurna daripada saya tidak melakukan. Itu dari saya. Terima kasih. Waktu masih tersisa, boleh tambahkan? Baik, terima kasih. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Caketum nomor urut 2 untuk bertanya kepada Caketum nomor urut 1. Waktu bertanya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Caketum nomor urut 2 bertanya. Silakan bertanya. Baik, mohon izin, sebelum bertanya mungkin kita perlu berikan semangat untuk kedua Caketum kita yang luar biasa. Boleh teman-teman? Supporter kedua Caketum, mana suaranya? Mahasiswa umrah, mana suaranya? Dewan Perwakilan Mahasiswa, mana suara Anda? Segitu aja. Mana suara seluruh audiens yang ada di dalam auditorium ini, mana suaranya?
silakan. Caketum nomor 2 sudah siap pertanyaannya. Waktu bertanya 1 menit saja. Dimulai saat mulai berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan untuk caketum nomor 1. Ketika kita bicara UMKM, terkadang selalu memikirkan baik market ekspor ataupun market domestik. Tapi ketika kita melihat bicara market ekspor, tentu banyak kendala-kendala yang harus kita pahami. Nah, pertanyaan dari saya, apa langkah strategis dalam pengembangan dan mempermudah akses untuk UMKM di Kepulauan Riau? Terima kasih. Baik, cukup pertanyaan itu saja. Baik, silakan caketum nomor urut 1 menjawab pertanyaan caketum nomor urut 2. Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Saya rasa bicara soal UMKM dan aksesnya, sejauh ini ketika saya turun kampanye ke 7 kabupaten kota, 6 kabupaten kota, saya menghadapi situasi yang beragam dari para pelaku sektor UMKM. Bicara soal regulasi, bicara soal akses pasar, dan lain-lainnya. Nah, bicara soal akses pasar hari ini, saya rasa hari ini butuh satu sarana yang memang menjadi rumah nyata untuk di mana hasil atau produk UMKM dititipkan di sana. Dan saya rasa itu yang menjadi rumah untuk satu badan kas oleh-oleh Kepri yang hari ini semua dititipkan di sana. Jadi atas hal itu, kedepannya ketika ada turis ataupun orang yang berkunjung di Kepri, mereka tidak bingung mencari apa oleh-oleh khas dari Kepri ataupun apa bentuk UMKM dari Kepri yang mereka bisa bawa seperti sebagai buah tangan. Saya rasa hal itu yang harus dilakukan, karena bicara soal hari ini kita adalah kepulauan, masing-masing di tiap daerahnya punya hadapan yang masing-masing, punya kendala yang masing-masing, punya kendala yang beragam. Soal bicara soal gimana mereka dihadapi dengan mengirimkan apa yang menjadi produk mereka untuk pasarnya yang ada di Batam ataupun pasarnya yang ada di internasional. Saya rasa itu yang harus menjadi hal yang nyata. Strategi Abang, jika terpilih nanti sebagai Ketua HIPMI Kepri, dalam hal mengoptimalkan kemampuan berwirausaha bagi para lulusan perguruan tinggi agar tidak setelah lulus tidak menjadi pengangguran. Terima kasih. Ya, terima kasih. Cukup pertanyaannya? Cukup. Baik. Abang Mas Caketum nomor urut 1 sudah siap menjawab. Silakan, waktu 2 menit dihitung saat Abang Das Caketum nomor urut 1 berbicara. Baik, terima kasih Mas atas pertanyaannya. Saya rasa apa yang menjadi program kerja nanti jika saya terpilih sebagai ketua umum dari Kepri itu adalah satu langkah yang tegas dan jelas bahwasanya itu adalah langkah yang nyata untuk gimana terlibatan teman-teman di eksternal nanti khususnya yang melihat keanggotaan itu bisa melaksanakan apa yang hari ini akan saya lakukan ke depannya. Ada program kerja di berikutnya, yaitu yang mana program kerja itu memberikan manfaat perputaran ilmu untuk menjadi pengusaha-pengusaha baru. Ada program kerja HIPMI yang entrepreneur, yang mana manfaatnya ke depannya kita bakal memberikan pemodalan dan kita berikan panduan ke depannya untuk menjalankan bisnisnya. Ada program kerja Orbisda Plus yang ke depannya kita bantu untuk marketnya juga nanti bicara soal business management. Jadi saya rasa dari ketiga program kerja ini ya, kedepannya kita mempersiapkan dari skala ilmu, perbekalan ilmunya, perbekalan modalnya, perbekalan pasarnya juga. Dan saya rasa itu sudah bukti nyata dan kegiatan yang nyata untuk kedepannya bisa teman-teman ambil sikap untuk dalam keterlibatan program kerja itu ke depan. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kami akan berikan satu kesempatan kepada tamu undangan lainnya untuk bertanya kepada Caketum nomor urut 2 di luar
dari mahasiswa. Karena mahasiswa nanti ada jatah di segmen yang ketiga. Caketum nomor 1 silakan duduk kembali. Caketum nomor 2 saatnya menjawab pertanyaan. Silakan tamu undangan yang bukan supporter pendukung Caketum. Silakan bertanya. Oke, baik. Silakan. Pertanyaan 1 menit untuk Caketum nomor 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farel Suara. Di sini saya mau bertanya. Kalau kita berbicara soal kedudukan, berarti di dalam itu ada politik. Politik menurut Aristoteles, boleh saya jabarkan sebentar? Politik menurut Aristoteles itu adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang untuk mencapai kebaikan bersama. Nah, namun yang kerap terjadi di negara kita, kedudukan itu hanya digunakan untuk kepentingan pribadi dan golongan. Apakah Caketum nomor 2 bisa memastikan bahwa duduknya Caketum sebagai ketua itu bisa berdampak bagi ekonomi lokal atau pertambahan lapangan pekerjaan terkhusus di daerah kita dulu sendiri? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Luar biasa pertanyaannya. Boleh tepuk tangan dong untuk penanya kita. Caketum silakan untuk menjawab 2 menit saat berbicara di bawah. Baik, terima kasih. Nah, ketika kita bicara komitmen, ketika kita mengikhtiarkan diri untuk menjadi ketua HIPMI Kepri, tentu menjadi amanah dan tanggung jawab yang besar. Namun dalam semua proses kita ketahui komitmen-komitmen yang kita jalankan. Maka hari ini saya maju pun bukan hanya bicara retorika, tapi saya sudah melakukan kerja nyata. Maka beberapa program yang sudah saya lakukan waktu zaman saya di HIPMI Batam, yaitu adalah yang Planning Business Forum, lalu ada HIPMI Fest, ada inkubator bisnis. Nah, itu merupakan bagian dari program kerja yang kita akan mendorong untuk mendorong UMKM dan tentu juga akan mendorong membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi. Nah, maka kedepannya saya tidak hanya lagi bicara Batam, tapi ini menjadi satu PR besar kita bersama untuk kita bicara di Kepulauan Riau dan juga kabupaten kota. Kita dorong bersama-sama dengan dorongan pertumbuhan komitmen ini, kita berjalan bersama-sama untuk maju dan pertumbuhan ekonomi juga lebih baik. Terima kasih. Syukur, izin banget. Ini bukan sekedar jabatan, tapi amanah untuk memperkuat eksistensi dan kerja nyata pengusaha muda di dalam perekonomian dan bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Tentu cita-cita baik ini tidak akan terwujud jika kita tidak kita lakukan bersama-sama. Tidak ada artinya peran seorang ketua umum bagi HIPMI jika dia berjalan sendirian dan tidak bertindak atau sinergis dengan semua unsur yang ada di HIPMI. Oleh karena itu, tentu tugas kita semua untuk menjadikan HIPMI sebagai rumah bersama pengusaha sekaligus bakal pengusaha muda dapat dikaderisasi dan dibentuk. Inilah esensinya agar atensi HIPMI dapat benar-benar berdampak nyata. Saya datang dengan membawa ide dan komitmen, akan tetapi lebih penting kita mau bersama-sama saling memperkuat dan duduk semeja dan saling berbagi kontribusi yang positif. Kita akan mengoptimalkan potensial dan pengalaman kawan-kawan semua supaya kita sama-sama menjadikan HIPMI Kepri menjadi lebih baik. Mari satukan langkah, kuatkan barisan, dan wujudkan mimpi HIPMI Kepri sebagai organisasi kader pengusaha muda yang berdampak. Pengusaha pejuang usaha, all-in-one and one for all. Kepri maju makmur dan merata. Terima kasih. Boleh pendukung Caketum nomor 1 Mas suaranya.
Siap? Waktu Anda 5 menit bisa mulai berbicara, akan dihitung dari kata pertama. Silakan. Baik, terima kasih. Dalam buku ini 45 tahun, Ayahanda Abdul Latif, pendiri HIPMI, pernah menyampaikan, HIPMI tidak muncul tiba-tiba dari sebuah ruang hampa. Ia adalah wujud dari perjalanan panjang, gagasan besar yang nyata, dan cita-cita mulia. Saya, Lois White, adalah manifestasi dari perjalanan HIPMI selama 4 periode, sama dengan apa yang Ayahanda Abdul Latif sampaikan. Dimulai dari kompartemen, ketua bidang, sekretaris umum, dan ada pada titik tertinggi tingkatan BPC sebagai ketua umum HIPMI Batam periode 2021-2023. HIPMI adalah rumah bagi kita semua, pengusaha muda di Kepri. Pengusaha muda tanpa memandang suku dan agama. Di HIPMI saya menemukan keluarga. Dan musda nanti bagi saya bukanlah sebuah pertarungan yang harus membuat kita terluka. Slogan bertanding untuk bersanding mengajarkan kita bahwa persoalan sesungguhnya adalah bagaimana menjadikan HIPMI Kepri menjadi lebih baik ke depan dengan program kerja dan hal-hal konkret yang harus kita lakukan bersama-sama. HIPMI merupakan organisasi besar dan rumah pengusaha muda, harus terus mendorong agar pengusaha muda menjadi tuan rumah di daerahnya. Maka izinkan saya mohon doa restu dan dukungan dari senior-senior HIPMI, teman-teman BPC HIPMI, dan keluarga besar HIPMI Kepri, teman-teman dari mahasiswa-mahasiswi, agar melancarkan semua proses kegiatan untuk saya maju dalam proses calon ketua umum DPD HIPMI Kepri 2025-2028 untuk mendorong pengusaha muda menuju Indonesia Emas 2045. Mari langkah bersama Lois White, melangkah sampai menang. Terima kasih. Selamat sore. Ada yang bertambahkan cukup? Cukup boleh? Kembali berdiri saya ketua nomor 1. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan kembali untuk Fendi Fitra. Ada Fendi Fitra sini. Yang kedua, ini semuanya. Oke, yang kedua, pencet lagi. Sebentar, jangan khawatir, nama yang udah keluar nggak akan keluar lagi karena langsung di remove ya. Canggih Tacita, aman. Yuk, lanjut. Tacita dan HIPMI berkolaborasi luar biasa. Andika, oke, foto wajahnya biar nampak pada dia, ya. Berdiri. Oke, lanjut yang ketiga. Yang ketiga. Malia. Ada? Yang mana ada? Oke, lanjut yang keempat. Kalau orangnya di luar ruangan nggak berlaku ya. 4. Yang di luar kasih tahu, kalau keluar namanya di luar nggak berlaku. Maria Asyik. Ada? Yang mana? Oke, sis. Lanjut. Yang keberapa? 1. Erin Novianti. Hadir? Erin Novianti. Ya. Hapus? Oke, silakan di remove. Dan mohon izin, beasiswa tidak berlaku bagi mahasiswa yang berada di luar auditorium. Maka akan otomatis kita bumi hapuskan. Eka Zerami Audi Putra Jacaria. Hadir? Langsung lapor ya. Di remove. Pemenang keempat. Pemenang keempat, Feni Aura Fadila. Hadir? Oke, silakan langsung lapor nanti ya.